Nah, ada satu lagi yang sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu apa tuh bedanya kolesterol dan trigliserid. Begini teman-teman, kan apabila kita melakukan pemeriksaan namanya profil lemak, itu ada kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa bedanya kolesterol dan trigliserid? Dua-duanya sama-sama lemak, tapi ada bedanya ya teman-teman. Kalau kolesterol itu berasal dari asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, berasal dari makanan yang tinggi lemak jenuh, ya. Sedangkan kalau trigliserid berasal dari makanan yang tinggi kalori. Jadi beda. Kalau tinggi lemak jenuh seperti yang di video sebelumnya, contohnya adalah goreng-gorengan, kerupuk, karak, kemudian fast food dan lain-lain, sudah ada di video sebelumnya. Sedangkan kalau trigliserid itu berasal dari makanan yang tinggi kalori. Contohnya begini teman-teman, kalau kita makan sehari, kebutuhan kalori kita atau energi kita itu sekitar 2000, kemudian kita makan di mana kalorinya itu jumlahnya 2500, maka yang 2000 akan kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Kalori 2000 sudah habis untuk kegiatan sehari-hari, tersisa 500. Yang 500 kalori itu akan tersimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk cadangan kalori. Itu adalah trigliserid, dalam bentuk trigliserid, cadangan kalori dalam bentuk trigliserid. Jadi fungsi dari trigliserid adalah sebagai cadangan kalori. Sedangkan fungsi dari kolesterol adalah sebagai zat pembangun, kemudian berfungsi dalam pencernaan makanan dan pembentukan hormon, ya. Jadi ada bedanya. Kemudian kolesterol yang dibutuhkan di dalam tubuh kita itu jumlahnya juga berbeda. Kalau kolesterol tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter, sedangkan trigliserid tidak boleh lebih dari 150. Jadi berbeda, ya. Kemudian ada lagi yang perlu difahami, yaitu efek atau efek samping resiko apabila kolesterol kita tinggi. Kalau kolesterol kita tinggi, terutama kolesterol di LDL tinggi, itu bisa menyebabkan plak atau kotoran yang menempel dalam pembuluh darah kita. Kalau ada kotoran yang menempel pada pembuluh darah kita, kemudian menumpuk terus, maka terjadi penyempitan pembuluh darah. Yang dikhawatirkan adalah penyempitan pembuluh darah di area jantung atau otak, ya. Demikian juga dengan trigliserid, sebetulnya sama. Trigliserid juga punya kemampuan untuk membentuk plak yang akan menempel pada dinding pembuluh darah kita. Dua-duanya bisa mengakibatkan gangguan pada jantung, yaitu apa? Yaitu pada area arteri koronaria bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner, dan pada pembuluh darah kecil yang ada di otak bisa terjadi sumbatan juga yang mengakibatkan stroke akibat sumbatan. Jadi dua-duanya perlu kita waspadai. Dan ada satu lagi yang cukup penting kita pahami adalah sekarang adanya rasio kolesterol total dan HDL, di mana rasio kolesterol total dan HDL itu normalnya antara 3,5 sampai 5. Begitu ya. Ingat, ada pemeriksaan rutin terutama pada peserta Prolanis BPJS tiap 6 bulan. Salah satunya adalah pemeriksaan profil lemak, yaitu kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid. Semoga bermanfaat teman-teman, dan penting untuk difahami. Siapa yang prolanis silahkan mendaftar sebagai prolanis, terutama pada hipertensi dan DM. Nanti kita bahas. Terima kasih.